wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puja dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memudahkan langkah kaki kita untuk menuju ke rumahnya di malam Ramadan ini serta melaksanakan salat Isya dan salat tarawih secara berjamaah. Salawat dan salam kita kirimkan kepada Nabi Allah Nabi Muhammad SAW yang mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nabi yang telah menjadi uswatun hasanah, teladan yang baik untuk manusia, serta membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah, atau dalam istilah lain minaz zulumati ilan nur atau ila siratal mustaqim. Sidang jamaah tarawih insyaallah dalam hadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai hamba Allah harus memiliki rasa cinta terhadapnya, karena Allah Subhanahu wa taala adalah Ar-Rahim, yang Maha Penyayang, yang menyayangi hamba-hambanya, serta kita bertakwa kepadanya serta bertawakal hingga bisa menjadi sifat kemuliaan terhadapnya. Maka insyaallah pada kesempatan kali ini saya akan membawa sebuah dakwah Islamiyah yang berjudul macam-macam sifat kemuliaan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Yang pertama adalah menanti perintahnya bagi bertakwa. Pada bulan Ramadan ini, marilah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala yang terbagi menjadi macam. Yang pertama adalah salat. Allah Subhanahu wa taala berfirman pada surah An-Nisa ayat ke-103 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya salat merupakan fardu yang waktunya telah ditentukan oleh orang-orang mukmin. Apakah salat hanya sekedar kegiatan yang kita lakukan 5 kali sehari, atau hanya sekedar menyembah Allah Subhanahu wa taala? Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Sesungguhnya aku adalah Allah, tiada Tuhan selain aku. Maka sembahlah aku dan dirikanlah salat untuk mengingatku. Dalam ayat ini menjelaskan bahwasanya salat bukan sekedar kegiatan yang kita lakukan 5 kali sehari, atau hanya sekedar menyembah Allah Subhanahu wa taala, tetapi juga untuk mengingatnya. Untuk apa? Agar kita terjauh dari kegiatan maksiat. Adapun hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang Imam bersabda, "As-salatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamat-din, faman tarakaha faqad hadamat-din." Salat merupakan agama. Barang siapa yang melaksanakannya, berarti dia telah menegakkan agama. Dan barang siapa yang meninggalkannya, berarti dia telah meruntuhkan agama. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Yang dimaksud dengan agama adalah Islam. Maksudnya adalah apabila kita tidak melaksanakan sholat, maka bisa jadi amalan-amalan yang kita akan hancur. Baik itu amalan zakat kita, puasa kita, ataupun umrah kita jika kita mampu melaksanakan perjalanan. Yang kedua adalah berpuasa. Allah Subhanahu wa taala berfirman pada surah Al-Baqarah ayat 123 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu. Jemaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala memanggil kita, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman. Untuk apa?
kutiba alaikumus shiyam, telah diwajibkan atas untuk berpuasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Ayat ini menjelaskan bahwasanya sebelum adanya puasa Ramadan sudah ada puasa sebelum itu. Misalnya puasa Daud yang dilakukan secara selang-seling, puasa Nabi Musa yang dimana beliau bersabda, yang dimana beliau berpuasa 40 hari 40 malam sebagai persiapan penerimaan wahyunya, serta puasa Nabi Nuh yang hampir sepanjang tahun kecuali pada hari-hari raya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufir lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan karena iman dan mengharapkan pahala, ghufir lahu ma taqaddama min dhanbi, akan dihapus dosa-dosa dahulunya. Jemaah sekalian, contoh yang terakhir adalah berzikir kepadanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu." Jemaah sekalian, sekali lagi Allah Subhanahu wa taala memanggil kita, "Ya ayyuhalladzina amanu." Wahai orang-orang beriman. Itu apa? Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran. Wahai orang-orang beriman, berzikirlah kepada Allah dengan zikir sebaik-baiknya. Adapun hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dimana bersabda, "Inna Allah harrama 'alan nari man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajha Allah." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan bagi neraka sesiapa yang berkata la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, akan diharap dengannya berharap bagi ridha Allah. Muncullah sebuah pertanyaan, mengapa harus mengucapkan la ilaha illallah? Bukan zikir tasbih, zikir hamdalah ataupun zikir akbar. Maka jawaban tentang hadis yang berbunyi, "Afdhalul dzikru fa'lam annahu la ilaha illallah." Zikir yang paling utama adalah la ilaha illallah. Sidang jemaah takbir insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebagai kesimpulan yang dapat saya berikan adalah pada bulan Ramadan ini marilah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala serta berzikir kepadanya dengan zikir sebaik-baiknya. Apalagi pada bulan Ramadan ini. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebih amat dimaafkan. Jika ada kayu yang patah, yang simpan dalam laci. Jika ada kata-kata yang salah, yang simpan dalam hati. Unzur ma qala wala tanzur man qala. Lihatlah apa yang disampaikan, jangan lihat siapa yang menyampaikan. Wabillahi taufiq wad da'watu wal irsyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.